Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa, NPM 119413. Di sini saya akan membahas tentang chapter 2, yaitu trade. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu determining the current trade. Nah, di sini determining the current trade itu setiap instan pada trade memiliki nama default yang dapat diubah saat trade dibuat. Nah, jadi trade ini dapat diubah namanya ketika trade-nya dibuat. Kemudian penamaan tersebut berguna dalam proses server dengan beberapa trade yang menangani operasi yang berbeda. Untuk mendapatkan nama trade tersebut, maka dipanggil sebuah metode getName yang merupakan metode bawaan dari kelas trade pada modul trading yang digunakan untuk mendapatkan nama trade. Kemudian menggunakan current trade akan mengembalikan nilai ke objek yang sedang dieksekusi. Nah, itu yang determining the current trade. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu trade determine, di mana di sini diimport dulu modul tradingnya, kemudian diimport modul time. Kemudian di sini didefinisikan trade pertama, trade kedua, dan trade ketiga. Di mana trade pertama ini time slipnya 5, trade yang kedua time slipnya 6, dan trade yang ketiga time slipnya 7. Nah, di sini di masing-masing trade itu dibuat print. Dia akan mengeluarkan output nilai dari, di mana di sini akan digunakan current trade getName, di mana di sini akan menggunakan nama trade-nya. Di sini adalah yang i ini kita menggunakan integer yang digunakan di bagian args ini. Nah, args ini akan mengeluarkan integer mulai dari parameternya itu 10 sampai misalkan dari 10. Kemudian yang trade yang kedua yaitu 20, trade yang ketiga itu 30. Nah, di sini setelah didefinisikan trade pertama, trade kedua, dan trade ketiga, kemudian di sini di creating trade-nya. Di sini trade yang pertama itu menggunakan nama default. Jadi dia nggak namanya tidak diganti. Nah, kemudian untuk trade yang kedua dan trade yang ketiga itu namanya diganti, jadi ini digunakan nama, kemudian mengganti trade kedua namanya trade kedua, trade ketiga namanya trade ketiga. Kemudian ini targetnya yaitu fungsi yang ini, fungsi trade pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian ini di running trade-nya dengan start dan join. Nah, di sini dicoba aja di start, di running. Nah, di sini udah muncul outputnya untuk trade yang pertama. Karena dia namanya nggak diganti, jadi dia pakai nama default. Jadi trade 1. Nah, ini nilainya 10 karena di sini argumennya kita kasih 10. Kemudian di sini yang trade kedua, ini namanya udah diganti. Jadi trade kedua. Jadi menggunakan yang parameter nama ini untuk mengganti nama trade-nya. Nah, di sini nilainya 20 dan 30. Nah, ini untuk yang bagian trade determine. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada defining a trade subclass, di mana di sini ada pewarisan sifat. Untuk membuat sebuah trade dapat menggunakan sebuah subclass yang mewarisi kelas trade, di mana subclass ini akan mewarisi semua yang dipunya oleh kelas trade yang merupakan kelas induknya. Nah, untuk membuat subclass maka diimport dulu trade-nya, kemudian dibuat subclassnya dari kelas induknya. Contohnya yaitu dibuat subclass bernama kelas myTrade, di mana trade ini merupakan induknya. Nah, myTrade itu merupakan subclassnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang defining trade class. Nah, di sini sebelumnya kita import dulu time, kemudian dari random import ran int, di mana di sini akan random angka-angka. Kemudian di sini from module trading import
myTreat, dimana di sini kita akan membuat kelas namanya myTreat. Ini merupakan instance dari yang kelas treat. Ini kelas induknya, kemudian ini subkelasnya. Kemudian di sini overriding constructor, di mana didefinisikan init, self, kemudian di sini menggunakan parameter i dan parameter durasi. Kemudian di sini calling parent kelas constructor. Nah, treat ini dipanggil yang kelas parentnya. Kemudian di sini kita buat variabel self x, di mana self x ini akan menggunakan parameter i, dan self duration, variabel self duration ini menggunakan parameter duration. Kemudian di sini didefinisikan method run, parameternya self. Kemudian di sini akan di print sebuah value stored is, di sini menggunakan yang self x yang udah dibuat tadi, dimana self x ini menggunakan parameter yang i. Selanjutnya timestamp-nya itu menggunakan self duration. Kemudian di print kembali exciting treat with value. Nah, di sini dikeluarin lagi yang self x. Nah, di sini dibuat 3 treat. Untuk yang pertama, treat yang pertama ini self x-nya 1, treat yang kedua self x-i-nya 2, treat yang ketiga self x-i-nya 3. Nah, di sini ren int-nya yaitu self duration-nya dimulai dari antara 1 sampai 10. Nah, ini durasinya dari semua treat. Kemudian di sini untuk run-nya yaitu di start kemudian di join. Di sini di run aja. Nah, di sini udah muncul outputnya. Untuk treat yang pertama yaitu value store-nya 1, kemudian yang treat yang kedua value store-nya 2, treat yang ketiga value store-nya 3, kemudian di exit. Nah, di sini value yang ketiga, yang pertama dan yang kedua. Nah, itu untuk yang myTreat class. Yang selanjutnya ada treat synchronization with a condition. Nah, di sini kondisi merupakan mekanisme sinkronasi yang mengidentifikasi perubahan keadaan di mana sebuah treat menunggu kondisi tertentu dari treat lainnya sampai diberitahu kondisi tersebut telah terjadi. Nah, setelah kondisi tersebut terjadi, maka treat yang selanjutnya akan mendapatkan kunci akses untuk mengeksekusi program. Nah, dalam condition ada beberapa metode yang digunakan, yaitu wait, di mana treat akan diblokir sampai treat lainnya memberi sinyal dengan menggunakan metode notify, di mana notify akan memberitahu salah satu treat yang menunggu variabel kondisi tersebut. Setelah itu, wait akan mendapatkan kunci dan kembali dijalankan. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang condition. Nah, di sini diimport dulu login ini untuk outputnya, kemudian import trading dan import random. Nah, di sini dibuat variabel kondisi, di mana variabel kondisi ini akan memanggil dari modul trading, kemudian memanggil kelas condition. Di sini dibuat sebuah kelas namanya mengantri, kemudian didefinisikan metode pengunjung. Nah, di sini parameternya self, kemudian di sini akan mengeluarkan output pengunjung mulai mengantri. Nah, kemudian dengan kondisi yang tadi udah kita buat, nah yang ini, di sini akan mengeluarkan output pengunjung menunggu giliran. Dimana di sini setelah pengunjung menunggu giliran, dia akan memanggil condition wait, dimana kondisi selanjutnya yang ini, yang selanjutnya sukses mendapat giliran akan menunggu kondisi yang dibuka, yaitu yang ini, yang loket. Yang di sini didefinisikan metode loket. Kemudian setelah yang pengunjung menunggu giliran ini, dia masuk ke yang loket mulai dibuka. Dan di sini dengan kondisi loket memanggil nomor antrian. Nah, nomor antrian ini sama dengan 0, di mana nomor antriannya ini nanti random,
dari angka 1 sampai dengan 13 atau antara 1 sampai 13. Kemudian di print, cek nomor antriannya, kemudian memanggil nomor antriannya ke berapa dengan formatnya yaitu dari nomor antrian yang tadi, yang variabel NA yang ini. Nah, kemudian dia di sini yang loket ini akan memanggil condition notify, di mana dia akan memberitahu yang kondisi wait yang ini. Nah, setelah yang ini dia akan menjalankan sukses mendapat giliran. Nah, di sini ada variabel mengantri, instance dari kelas mengantri. Kemudian di sini thread-nya yaitu thread pengunjung dan thread loket. Di sini ada namanya nama pengunjung, nama loket, kemudian targetnya yaitu yang definisi pengunjung dan didefinisikan loket. Kemudian di sini untuk menjalankannya yaitu di start dan di join. Nah, di sini di running aja. Nah, di sini udah muncul outputnya. Yang pertama yaitu pengunjung mulai mengantri. Kemudian di sini pengunjung menunggu giliran, di mana dia mendapatkan kondisi wait, yang artinya dia nunggu dulu kondisi selanjutnya yaitu loket mulai dibuka, terus cek nomor antriannya, memanggil nomor antriannya ke 5. Nah, ini random angkanya. Kemudian loket memanggil nomor antrian. Nah, di sini dia akan notify, di mana dia akan ngasih tahu yang kondisi waiting sebelumnya yang ini. Nah, baru dia masuk ke yang sukses mendapat giliran. Nah, itu untuk yang condition. Nah, untuk yang terakhir di sini ada thread synchronization with a barrier. Nah, di sini barrier merupakan sinkronasi primitif sederhana yang digunakan oleh thread. Dalam hal ini, barrier digunakan untuk menunggu sebuah thread menyelesaikan eksekusi sebelum thread lainnya melanjutkan kembali eksekusi program. Nah, setiap thread akan memanggil fungsi barrier yaitu wait yang akan dihentikan jika jumlahnya melampaui batas thread di mana barrier diinisialisasi, maka barrier akan memberi jalan kembali pada thread yang menunggu untuk melanjutkan eksekusi, dan semua thread yang berada pada titik eksekusi ini dilepaskan secara bersamaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu barrier. Nah, di sini pertama kita import dulu modul trading dan modul time-nya. Kemudian di sini kita definisikan sebuah function bernama start checkout. Kemudian di sini akan di print starting checkout the payment, di mana di sini dia selanjutnya akan ada time slip-nya yaitu 2 detik. Kemudian di sini didefinisikan lagi sebuah function yaitu payment. Di sini start checkout, kemudian di sini di wait, di mana di barrier ini ada fungsi wait-nya. Nah, di sini variabel B itu jadi parameter di yang payment dan yang konfirmasi. Dan di sini selanjutnya setelah di wait, dia akan print successfully payment. Dan di sini selanjutnya di bagian yang confirmation. Di sini akan di print waiting for payment getting ready. Kemudian di print lagi sending email confirmation. Kemudian di sini di wait. Nah, wait ini nanti akan masuk lagi ke yang bagian ini, yang wait yang ini. Nah, kemudian akan menjalankan bagian yang ini, yang successfully payment. Nah, di bagian program mainnya di sini dibuat variabel B yaitu import modul trading, kemudian kelas barrier-nya. Dan di kelas barrier ini ada parties. Nah, parties ini jumlah thread-nya. Nah, 2, kemudian timeout-nya 5. Kemudian di sini trade payment, trading trade, kemudian targetnya itu yang payment tadi, kemudian argumennya yaitu yang variabel B yang barrier. Kemudian di start. Kemudian yang confirmation juga sama yaitu trading trade. Kemudian targetnya yang confirmation, kemudian argumennya yang B yaitu yang barrier. Kemudian di start dan di join. Kemudian terakhir yaitu print yang done. Dan di sini kita running aja. Nah,
Di sini udah muncul outputnya. Yang pertama yaitu starting check out the payment. Kemudian dia akan waiting for payment getting ready. Nah, akan menjalankan yang bagian ini, bagian konfirmasi, karena yang di bagian payment dia di wait. Kemudian di sini sending email confirmation. Setelah waiting, kemudian di sending email confirmation. Kemudian di wait lagi. Setelah di wait lagi, dia akan kembali ke yang sebelumnya, yaitu yang payment, yaitu yang successfully payment. Nah, di sini udah tuh yang terakhir, yang wait ini udah dilepasin sama yang payment dan yang confirmation. Akhirnya mengeprint yang terakhir, yaitu yang done. Jadi satu trade itu setelah dijalanin, kalau misalkan di barrier dia cuma sekali tuh. Nah, itu untuk bagian yang barrier. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.